Pemirsa, selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala pujiannya kepada Allah. Dan mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kita akan mengambil hikmah dari narasumber yang tentu luar biasa. Kali ini adalah orang yang dengan sukarela membersihkan jalan tanpa bayaran. Namanya adalah Bapak Dahlan. Kita akan langsung ngobrol dengan beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Dahlan. Waalaikumsalam. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini daerahnya di Cikunir ya? Betul ya, Pak ya? Betul. Alhamdulillah. Gimana cerita awalnya, Pak, waktu itu Pak Dahlan mulai nyapuin tanpa ada bayaran, sukarela? Awal ceritanya gimana? Ya dulu saya waktu itu karena dekat dengan lokasi Pak, nggak terlalu jauh. Kebetulan awalnya saya mau ke arah Galaksi. Pada waktu itu hujan, jatuh gitu. Lagi naik motor. Ya kebetulan Oh, pernah naik motor, jatuh kepleset. kepleset terus dengkulnya sakit lama. Oke. Iya. Tahun berapa itu, Pak? Bulan puasa Pak, sebelum puasa awalnya, sebelum puasa. Nah pas bulan puasa itu karena saya nganggur, kebetulan istri saya kan sakit Pak. Jadi kata anak saya udah di rumah aja karena kita biasa bekerja terus nganggur juga di rumah kagak betah Pak. Iya, betul. Iya, jadi ya akhirnya saya bawa cangkul lah ya ke lokasi itu membersihkan jalan karena kan rumputnya tinggi Pak. Rumputnya pada tinggi. Tinggi. Di daerah Cikunir. Dan itu dekat rumah juga ya? Ya nggak jauh lah, kurang lebih 2 kiloan lah. Nah, karena udah lama nggak dibersihin, kalau lihat tebel tanah kan, di atasnya rumput, di bawahnya tanah. Ya, akhirnya setiap hari cangkulin tuh Pak. Oke. Nah, sampah-sampah juga banyak Pak. Terus Orang pada buang sembarangan memang iya, gitu ya. orang nggak ada yang mau lah nengokin juga gitu kan. Nah, akhirnya saya tiap hari terus muter, selesai sana balik lagi ke belakang. Ya namanya rumput kan tinggi lagi kan. Iya. Ya. Nah, itu alhamdulillah pada saat ini udah bersih, alhamdulillah berkurang tuh yang buang sampah. Karena sudah bersih ya. Iya, kebetulan oleh diurus. Pak Camat saya kan dikasih karung 200-an. Dikasih karung 200 biji oleh ya. Pak Camat. Ya, jadi plastik-plastik yang di got itu saya karungin Pak. Oke. Saya masukin karung, ya alhamdulillah udah mulai bersih, tapi masih ada gitu. Masih ada aja. Iya, masih. Itu habis berapa waktu tuh Pak untuk bersihin yang tadinya rumput sampai sekarang udah bersih? Ya berbulan-bulan. Pokoknya saya nggak ngitung bersih sampai ke ujung, balik lagi ke belakang gitu. Ngulang lagi aja. Iya, terus orang saya ributnya sering sama ini yang buang sampah. Oh, pernah mergokin itu orang ada yang buang lagi. sampah? Hampir ya ada aja dalam 1 bulan tuh berapa kali ribut gitu Pak. Dia ditegur nggak terima tuh, ya, Pak jangan buang sampah di sini. Memang begitu deh Pak, namanya orang kan gitu. Itu warga lokal atau lagi lewat aja Pak? Ya, pakai mobil Pak. Ya Allah. Dan dalam sehari itu berapa jam Pak? Dari pagi sampai asar mungkin atau? Nggak nentu Pak. Saya dalam 1 minggu itu kadang-kadang 2 kali nyapu, kadang-kadang hari Jumat gitu ya pagi, ya jam 11 pulang, ntar lanjut lagi gitu. Tapi kalau hari-hari biasa, kadang-kadang saya nggak nentu Pak. Kalau dari rumah sih jam 6, cuman kan di tempat lain, ya di situ gitu ya. Tapi dulunya kerja apa Pak profesi? Sebelum dulu saya pernah narik bluebird juga. Oh pernah. Iya. Taksi. Musibah juga Pak terakhir 2004 lah. 2003. Itu terakhir. Terus saya bawa online saya. Nah dari online juga. Akhirnya saya nyicil lah ceritanya. Oke. Nah, kendaraan sendiri cuman jadinya. Ditabrak truk. Allahu Akbar. Saya ada perusahaan di Bidakara kan. Dia ngerekrut supir, tapi dioper lagi ke perusahaan lain lagi gitu loh Pak. Nah akhirnya saya dibikin surat perjanjian ceritanya. Akhirnya yang suruh dikasih ke saya SIM sama ini, SIM C motor itu sama KTP. Saya bilang Pak saya nggak butuh ini gitu. Saya itu untuk betulin mobil gitu. Pulangin aja ke sini, biarin lah rugi-rugi dikit saya bilang. Uang mukanya kan gitu. Udah jalan berapa tahun berarti ini Pak bersih-bersih Pak? Udah dari kapan awalnya pertama mulai? Bulan puasa 2024. Oke, iya. Ini bentar lagi mau ketemu puasa lagi nanti 2026. Iya, itu betul. Masya Allah. Nah, jadi alhamdulillah saya tadinya rumputnya kan tinggi. Itu kalau satu kotak aja tuh yang di tengah
dikumpulin yang sama-sama saya. Iya. Itu satu mobil, Pak. Lah. Tapi nggak diangkut. Bagaimana caranya saya pinggirin. Jadi lama-lama kempes tuh. Nah, ini iya, terakhir ini masih ada karungnya sampai sekarang nih. Tahu berapa karung itu terakhir. Jadi numpuk nih, bingung nih. Tuh Sandi, aku juga satu mobil truk mungkin nih. Gitu kan. Iya. Nah, akhirnya saya karungin. Pak Iza, Masya Allah. Ini penasaran tuh satu karung truk itu mesti diapain. Untuk itu kita akan tetap balik lagi ngobrol dengan beliau di segmen selanjutnya. Kemana-mana tetap di Sah, selalu ada hikmah. Sah, selalu ada hikmah. Balik lagi kita ngambil hikmah dari guru kita ini, Bapak Dahlan ya. Kali ini kau pengen tanya tentang peralatan tempur beliau ketika lagi bersihin jalan. Pak, peralatannya banyak ya Pak ya? Banyak. Nah ini salah satunya. Iya. Saya boleh cobain ya Pak ya? Silahkan Pak. Masya Allah. Ini helm. Fungsinya apa pakai helm Pak? Ini Pak? Untuk menghindari ini Pak. Kalau motong rumput tuh apa sih? Menghindari untuk ke mata. Oh, bisa ada unsur kena mata. Gini pakainya ya? Iya. Wih, oh itu, ya kadang bisa kena. Apa batu-batu kecil itu Pak? Oke. Mental. Sebelum pakai ini berarti pernah nggak Pak ngalamin kejadian kena? Ini muka. Kena ini bengkak. Oh, kelempar batu. Cuman ya, sekarang kan pakai sepatu yang tinggi tuh. Khusus ya, ya ada terlapis ya. Dan ini sapunya ya Pak ya? Buat saya cobain ya Pak ya? Iya. Sila. Ini emang agak pendek, berarti udah agak bungkuk gini ya Pak? Iya. Lumayan ya, pegel juga. Ini saya insya Allah masih cukup muda aja, meskipun gak muda-muda banget, lumayan. Apalagi Bapak ya. Dan ini sehari bisa berapa jam gini nyapu kayak gini Pak? Ya dari pagi sampai sore Pak. Kalau bersih itu ya. Masya Allah. Dan ini yang kadang suka lupa orang, padahal jasanya luar biasa banget. Alhamdulillah. Dan gara-gara ini jalanan jadi enak, bisa dilewatin, bisa nyaman orang berlalu lalang. Masya Allah. Makasih banyak ini Pak Dahlan, saya mewakili warga Cikunir dan sekitarnya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Alhamdulillah. Selama ini perjuangannya seperti apa Pak? Suka ada yang ngeremehin nggak Pak? Atau malah jadi kayak ngapain sih? Keluarga sendiri juga dukung nggak sih Pak? Ya sih, kalau keluarga kan awalnya saya keluar itu ya mangsa bodoh gitu ya. Tapi kalau sekarang sih alhamdulillah nggak diomelin Pak. Oh dulu sempat diomelin? Oh sampai saya bahasa ini mah agak kasar gitu ya. Tapi ya alhamdulillah sih sekarang udah ngerti gitu. Ngerti ya. Iya. Diomonginnya apa kan? Ngapain? Nggak ada duitnya, nggak ada apa? Diomongin ada itu. Sih orang pada bilang ngapain bau-bau kan gitu. Kadang pada buang sampah dalamnya binatang Pak, banyak sering tuh. Bangkai binatang dibungkus plastik. Apa tikus gitu atau? Bukan tikus, kadang-kadang anjing, kadang-kadang kucing gitu Pak. Terus kalau nemu yang kayak gitu di kemana? Ya saya gali, terus saya pendem Pak supaya nggak bau kemana-mana kan gitu. Ya saya sih ikhlas aja, nggak ada beban gitu. Karena baunya kemana-mana Pak. Udah nemu berapa bangkai berarti pasti? Waduh, sering Pak. Ya. Itu memang sengaja dibuang ke situ. Iya. Jadi tempat orang malah jadi orang nganggapnya itu tempat buang padahal bukan. Iya. Anak Bapak ada 9 betul Pak? Iya, cuman ada yang udah dewasa. Ya. Yang masih sekolah ada berapa Pak? Tinggal 2 Pak. Tinggal 2 ya. Tapi kan Masya Allah ini berarti harus perlu biaya yang nggak sedikit. Terus ini masih dengan nyapu ini sukarela. Berarti mohon maaf Pak, pemasukan Bapak nafkah nyari uangnya dari mana berarti Pak? Ya saya sih ikhlas aja Pak, nggak ada beban buat saya ya. Dan kalau di jalan itu alhamdulillah saya nambah kesehatan, nambah pulih Pak. Oke. Iya, itulah ada hikmahnya di situ Pak. Karena kan jadi gerak, olahraga. Iya, jadi gerak gitu. Terus alhamdulillah keluarga yang di rumah pun juga jadi ada kemampuan ini. Jadi sekarang dalam pemulihan ya alhamdulillah udah mulai ini gitu Pak. Udah mulai kesehatannya udah mulai ini kan udah stroke Pak. Iya. Ya itu mungkin doa juga dari masyarakat juga yang kadang-kadang nanya Pak, Bapak orang apa? Saya Pak warga, saya bilang gitu. Lah kok siapa yang nyuruh? Nggak ada yang nyuruh, saya bilang. Saya sendiri. Iya. Ya. Kok sepanjang ini Bapak sendiri? Iya, saya bilang gitu. Saya pikir orang bekerja di ini bukan, saya bilang saya sendiri aja. Kebetulan saya warga sini, saya bilang gitu.
Dari warga pernah ada apresiasi apa gitu Pak? Tahu-tahu memberikan hadiah atau apa pernah? Ya, kalau dari warga sih suka atau yang lewat ngasih gitu. Ini apa untuk ngopi gitu kan. Kan memang saya tulisin ada buat tolong bantu untuk ngopi saya tenaganya gitu Pak. Oh, ya jadi ada aja ya. Selama 1 bulan tuh pernah pertama itu yang sebenarnya nggak ada tulisan. Itu alhamdulillah sih Pak. Bawa bekal dari rumah gitu ya. Dalam 1 bulan. Cuman jadi masalah juga tuh di rumah kan. Gitu. Akhirnya saya punya pikiran nih. Saya tulisin aja dah. Iya. Pernah dapat berapa paling gede Pak? Ya? Pernah dapat berapa paling gede? Nggak nentu Pak. Kadang-kadang sehari dapat, kadang-kadang enggak. Ya gitu Pak. Kadang-kadang 2 hari masak, kadang sehari istirahat. Oh, gitu. Jadi ya cuma nasi doang gitu Pak sama garam. Udah. Saya di rumah sih untungnya nggak ada tuntutan gitu Pak, karena memang kondisinya begitu gitu. Karena selama saya udah di jalan, anak-anak udah nggak ngebantu lagi gitu. Pada gede juga. Iya, karena udah tadinya sih karena saya di rumah masih ditanggung anak-anak gitu. Oke. Nah sekarang pas udah itu ya udah saya kadang-kadang dapat rezeki, alhamdulillah saya bersyukur gitu. Cuman saya kepengen ketemu orang tua juga, pulang nggak jadi mulu. Orang tua di mana? Di Garut, cuman Garut asli. Iya, ibu memang udah tua sih, udah 100 lebih ya usianya. Awalnya saya mau pulang, nggak punya uang, sampai ngurus dari RT RW sampai ke kepolisian, Pak. Nekat saya mau pulang jalan kaki, Pak. Nah, akhirnya gimana? Nggak dikasih izin sama polisi. Balik kedua, malah telepon anak saya tuh. Bagaimana nih pas bulan haji ya? Bapaknya nih kok nggak diurus begini-gini gitu kan. Ya udah nanti aja ya habis lebaran gitu. Akhirnya bisa pulang habis juga, lebaran, habis lebaran. Pulang dah ceritanya Pak. Sampai sekarang itu cuma sekali-kalinya itu doang ketemu orang tua saya itu. Udah bertahun-tahun. Tahun berapa itu? Pas meninggal ibu saya kan Agustus ya kemarin. Nah sebelum Agustus itu saya ketemu ibu gitu sebelumnya. Pas lebaran haji itu. Nggak lama setelah sebelum itu ya, alhamdulillah pas Pak, saya minta maaf sama orang tua, saya bersihin mukanya. Mantap. Tangannya sampai kaki saya. Saya minta maaf sama orang tua saya, takut ada dosa Pak. Pada saat itu. Akhirnya saya minum Pak, saya ikhlas. Ibu saya seneng banget itu Pak. Saya bersihin tempat tidurnya, karena bau Pak. Pas Agustus kemarin memang niat mau pulang duluan malahan dia. Kebetulan saya diundang oleh Pak Dedi waktu itu. Kang Dedi Mulyadi. Iya. Terus malamnya memang tadinya beberapa kali koma Pak ceritanya itu. Tiba-tiba ibu saya bisa bicara lagi gitu. Kayak orang sehat gitu loh Pak. Nah malam itu jam 11 itu masih istilahnya masih normal gitu, mana anak-anak gitu kan nanya. Nah, cuman saya punya saudara ini nggak nelpon ke saya karena HP dimatiin. Pagi-pagi jam 5, kaget juga saya. Ya Allah. Ibu udah meninggal, katanya mama katanya jam 12 lewat katanya gitu. Ya saya bilang kalau saya ngejar juga kebetulan lagi nggak punya ongkos waktu itu Pak. Akhirnya diongkosin lah sama Pak Dedi. Alhamdulillah saya sampai gitu. Doanya tetap sampai ya. Pemirsa ini Masya Allah, kau makin penasaran dengan kisah beliau yang Masya Allah dengan perjuangan menemui ibunya. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah segmen berikutnya. Setelah iklan berikutnya tetap di Sah Selalu Ada Hikmah. Sah Selalu Ada Hikmah. Kita masih dengan Pak Dahlan dan nanti kita pengen doain juga ya untuk ibunda beliau. Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fuanha. Bismillah, insya Allah mudah-mudahan beliau orang baik. Ketika orang baik wafat, aslinya mereka cuman pulang duluan, insya Allah ke surganya Allah. Tugas kita yang masih hidup tinggal berusaha untuk nyusul ke tempat yang sama. Dan doa-doa, amal soleh kita mudah-mudahan bisa jadi pahala jariah bagi beliau. Ya, Masya Allah. Dan Pak Dahlan pengen bantu pamannya untuk buat madrasah di kampung, di Garut. Iya, jadi di sana itu masjid, terus jemaahnya banyak Pak. Satu-satunya di daerah Panyendangan itu yang masjid yang paling banyak jemaahnya itu. Memang itu wakaf ya masjidnya itu dari orang tuanya dulu. Dan pengen supaya ada madrasahnya anak-anak belajar. Iya, untuk menampung anak-anak pesantren ini karena kan pesantren gratis Mas. Iya. Nah,
kekurangan ini tempat. Oke, nah, dia lagi nyari orang yang bisa membantu untuk bangun itu Pak, untuk tempat iya, asramanya sama pengajian. Masya Allah. Iya. Istilah dari niatnya saya sudah jadi amal soleh ya. Amin. Dari Pak Dahlan sendiri juga tadi katanya ada yang mau ditanyakan tadi gimana Pak? Iya, saya mau nanya ke Bapak nih. Bagaimana Pak kalau yang membuang sampah semuanya kan banyak sampai karung-karungan gitu ya. Nah, bagaimana Pak Denis itu orang seperti itu? Gitu. Ya, menempatkan sesuatu yang tidak tempatnya itu adalah definisi dari zolim ya. Zolim itu artinya adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sampah harusnya nggak di situ, tapi malah ditaruh di situ. Maka tentu, apalagi kalau sampai ngeganggu orang, malah jadi musibah, maka tentu jadi dosa. Bahkan kita tahu ada hadis dari Nabi yang menceritakan Nabi diperlihatkan oleh Allah ada orang yang lagi menikmati kondisinya di surga. Ditanya sama para sahabat, apa amalannya wahai Rasul? Dia menyingkirkan sampah atau rintangan atau ranting yang menghalangi kaum muslimin berjalan di situ. Dibersihin oleh beliau, nggak ada yang lihat, nggak ada yang muji, nggak ada yang terima kasih. Tapi ikhlas lillahi ta'ala, itu saja mendapatkan jalan surga dari Allah. Amin. Kalau ada orang buang sampah banyak, sedikit, kadang-kadang sembarangan gitu, malah saya doain aja Pak. Doain apa biasanya? Hidayah? Biar dapat hidayah gitu Pak. Kalau orang yang lewat, wah bahasanya kasar ya Pak ya. Iya. Padahal orang sumpahin aja begini, enggak Pak. Saya bilang, saya mah ikhlas aja Pak. Biar dia dapat hidayah, mungkin dia iseng sama saya kali. Biarin, ada juga yang membuang, saya pikir makanan Pak. Saya bilang gitu. Taunya dalamnya sampah. Itu ada orang iseng. Ya saya bilang alhamdulillah ya saya doain juga tuh orang doain tuh. Kebaikan, pas memberikan. Ternyata pas memang kebetulan saya nggak bawa bekal dari rumah, pas dibuka sampah dalamnya Pak. Ya ada tuh yang kayak gitu tuh Pak. Iya, yang orang iseng Pak. Ya Allah. Nah, tapi nggak ada yang sia-sia di sisi. Nggak ada sia-sia bagi saya sih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, saya ya bersyukur aja. Dan sudah betul tepat didoakan, nggak perlu dicaci maki atau bahkan sampai ditulis yang buang sampah di sini monyet dan segala macam. Karena yang mereka sudah melakukan yang keburukan, sudah melakukan kehinaan, maka tidak perlu menghina yang sudah hina. Aslinya setiap kali perbuatan itu Allah tahu dan balasannya pasti ada. Cepat atau lambat mereka akan terima balasannya. Maka kalau misalkan suatu saat mereka bakal dapat balasan dari Allah juga, ngapain kita ngotorin tangan kita sendiri? Dengan mukul, dengan mencaci, dengan menghina, ngapain? Ada tanggung jawabnya, tugas kita lempeng aja terus di hadapan Allah. Bismillah. Dari situlah justru datang kemuliaan. Kalau pengen juga Pak Dahlan, memberi nasihat dong Pak, kepada orang yang mungkin masih suka buang sampah di luar, di jalan, nggak bertanggung jawab, sampai yang dibuangnya pun aneh-aneh, tadi sampai ada bangkai dan macam-macam. Lihat ke kamera, dikasih pesan ke mereka semua. Ya, mudah-mudahan masyarakat yang sekitarnya karena itu udah mulai bersih, jangan sampai membuang sampah lagi kalau bisa ya. Tuh ya, bukan apa-apa ya karena padat, sering motor banyak ya kan. Kalau keinjak meleset kan juga jadi musibah juga. Iya, na'udzubillah. Dan banyak orang yang cerita dulu mah Pak, saya takut katanya suka ada begal ya. Sekarang mah kalau ada anak-anak keributan cepet Pak. Iya. Orang pada turun karena kelihatan dari jauh juga gitu. Oh, iya. Kadang-kadang ada yang bawa golok sih Pak. Iya, pada berantem anak muda. Ada hasilnya jasanya ya Pak. Iya, alhamdulillah sekarang berkurang nih. Iya. Mengucapkan makasih banyak sebesar-besarnya. Terima kasih Pak Dahlan, sehat selalu. Pasti jadi pahala jariah, nggak ada yang sia-sia di sisi Allah. Semoga ini bisa jadi wasilah terkabulnya kita semua dikumpulkan di surganya Allah. Ketahuilah pemirsa, aslinya bukan karena amalan kita bisa jadi kita ngadepin nyampe pulang ke surganya Allah, tapi bisa jadi karena sabar kita ngadepin semua ujian ketika hidup itu. Masya Allah. Kasih banyak Pak Dahlan. Dan itulah hikmah yang kita ambil dari Pak Dahlan untuk episode kali ini. Kalau pengen mengambil hikmah selanjutnya, maka saksikan episode selanjutnya. Jangan kemana-mana sampai di episode selanjutnya. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.